نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي على بعض. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang utama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat panjang umur. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam yang mulia ini izinkanlah Al-Fakir membawakan sebuah tema, yaitu antara orang tua dan istri dalam 4 perkara. Perkara pertama adalah perkara nafkah, perkara kedua adalah perkara hak, perkara ketiga adalah perkara ketaatan, dan perkara yang keempat adalah perkara azab. Yang perkara pertama adalah perkara nafkah antara orang tua dan istri. Imam Syafi'i berfatwa bahwa seorang suami dia wajib memberi makan anak istrinya, namun jika dia kurang mampu atau miskin, sangat miskin, maka Imam Syafi'i membolehkan memberi makan sesuai kesanggupan seorang suami. Tapi kalau orang tua kita anak laki-laki, kalau orang tua, seorang ulama besar berkata, apa kata ulama besar itu? Seseorang yang akan durhaka, seseorang yang akan durhaka, seseorang yang akan durhaka apabila dia dan istri yang kenyang sementara orang tua yang kelaparan karena tidak ada makanan, maka dia akan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hal ini juga berbuat dari hadis, yaitu hadis riwayat Imam Ibnu Majah, yang dimana dalam hadis ini diceritakan bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah, apa kata orang itu? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, inna li abi wa huwa akhraja mali, fa kaifa ya Rasulullah? Apa kata pemuda ini? Katanya, ya Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai orang tua, tapi dia ingin mengambil seluruh hartaku. Maka bagaimana ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ya fulan, inna anta wa maluka li abika. Kata Rasulullah, wahai fulan, sesungguhnya dirimu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Sesungguhnya dirimu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Sesungguhnya dirimu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Inilah kita, Rasulullah mengajarkan kita bahwa kita laki-laki, diri kita dan harta kita adalah milik orang tua kita. Bahkan berdasarkan hadis ini, sebagian ulama mengambil fatwa dari hadis ini. Apa fatwa ulama itu? Yaitu ulama berfatwa, jika ada orang tua yang berhutang kepada anak laki-lakinya, jika ada orang tua yang berhutang kepada anak laki-lakinya, jika ada orang tua yang berhutang kepada anak laki-lakinya, maka sah apabila orang tua tersebut tidak membayar hutangnya, karena uang anak laki-laki juga uang orang tuanya. Inilah perkara tentang nafkah antara orang tua dan istri. Lalu yang kedua, perkara hak. Dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim, Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, man afdalu ahsana zawjatun. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, hak siapa yang harus diutamakan oleh seorang istri? Rasulullah menjawab, zawjiha. Rasulullah menjawab, hak yang harus diutamakan oleh seorang istri adalah hak suaminya. Lalu Siti Aisyah bertanya lagi, lalu siapa Rasulullah yang harus diutamakan oleh hak siapa yang harus diutamakan oleh seorang suami? Rasulullah menjawab, hak yang harus diutamakan oleh seorang suami adalah hak ibunya. Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Dan hadis ini juga diperkuat dari perkataan tegas dari Sayyidina Anas. Apa kata Sayyidina Anas? Sayyidina Anas berkata dengan tegas,
ulama besar. Yang ketika ulama itu ditanya oleh muridnya, wahai Syekh, aku mempunyai orang tua, tapi dia tidak pernah mau sholat, dia tidak mau sholat. Apakah aku tetap harus berbakti kepadanya ya Syekh? Apa kata Syekh itu? Syekh itu marah dan berkata, wahai muridku, wahai muridku, wahai muridku, sekalipun orang tuamu kafir, sekalipun orang tuamu kafir, sekalipun orang tuamu kafir, maka kamu tetap harus berbuat baik dan berbakti kepadanya, kecuali jika orang tuamu mengajak dalam maksiatan. Katakanlah kata Rasulullah, tidak ada ketaatan dalam maksiatan baik kepada orang tua maupun kepada pemimpin negara. Inilah hadis tentang perkara adalah hak antara orang tua